Assalamualaikum dulur ya, jumpa lagi dengan saya dulur ya, masih tetap di rangkaian informasi tentang BPJS Kesehatan. Jadi jangan lupa tetap kalau suka tekan subscribe, like, dan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi dari channelnya Mas Bro ya dulur. Untuk hari ini saya ingin berbagi dulur tentang bagaimana alur kita berobat di BPJS Kesehatan. Jadi kalau kita sudah mendaftar atau sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, pastinya kita harus tahu alur bagaimana caranya kita berobat menggunakan fasilitas yang ada di BPJS Kesehatan. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu alur untuk vaskes pertama kita. Jadi fasilitas kesehatan pertama itu yang menentukan adalah kita sendiri dulur ya. Jadi kita ketika mendaftar baik secara mandiri ataupun PPU itu pasti memiliki pilihan ya. Diberikan pilihan di mana kita akan berobat menggunakan fasilitas kesehatan yang pertama. Jadi fasilitas kesehatan pertama ini biasanya berupa klinik atau dokter umum yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kita diberi dua fasilitas kesehatan pertama, yaitu untuk kesehatan umum, pemeriksaan umum, dan juga untuk pemeriksaan gigi ya dulur. Jadi itu kita sendiri yang memutuskan kita mau mengikuti klinik yang mana, yang dekat rumah bisa, ataupun yang ditunjuk misalkan kolektif di perusahaan, kita ditempatkan di klinik seperti yang mana itu juga bisa. Tapi balik lagi, itu adalah pilihan kita mau mengikuti atau menjadi anggota di fasilitas kesehatan pertama yang mana, klinik, puskesmas, atau dokter umum yang sudah ditunjuk BPJS. Begitu juga dengan dokter gigi ya dulur. Jadi dokter gigi juga kita bisa memilih. Biasanya untuk para peserta PBI atau penerima bantuan iuran atau biasanya disebut kartu KIS ya, KIS yang dari desa atau dari pemerintah, itu biasanya ditentukan adalah puskesmas terdekat. Jadi karena puskesmas itu juga ada fasilitas layanan umum, kemudian juga gigi, makanya itu ditunjuk sebagai fasilitas kesehatan yang pertama. Tapi jangan khawatir ya dulur, fasilitas kesehatan yang pertama ini yang bekerja sama dengan BPJS sekarang semakin banyak. Ya, semakin banyak klinik-klinik swasta ataupun dokter-dokter umum dan dokter gigi yang juga menerima peserta dari BPJS Kesehatan. Jadi tetap kita harus tahu dulu fasilitas kesehatan pertama kita di mana sebelum kita berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Setelah kita mengetahui di mana kita memiliki fasilitas tahap pertama, kemudian kita gunakan berobat. Apabila dalam suatu waktu kita memerlukan rujukan, maka alurnya adalah kita kembali ke fasilitas kesehatan pertama atau vaskes pertama kita. Kemudian kita beri informasi atau diagnosa sehingga kita memerlukan rujukan ke rumah sakit rujukan. Ya, jadi di vaskes pertama kita harus menjelaskan secara detail atau kalau bisa dilakukan pemeriksaan juga dari dokter yang ada, yang akhirnya memberikan kita rekomendasi untuk berobat lebih lanjut ke fasilitas kesehatan rujukan atau biasanya rumah sakit yang lebih besar, bisa rumah sakit tipe C ataupun rumah sakit tipe B. Jadi misalkan nih kita ada gangguan kesehatan di jantung atau yang memerlukan poli khusus ya, spesialis yang tidak ada di klinik ataupun vaskes pertama, maka kita memerlukan surat rujukan. Kita meminta surat rujukan di vaskes pertama sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan kita butuh ke poli kandungan ataupun poli ortopedi, penyakit dalam dan lain sebagainya, kita memerlukan rujukan dari vaskes pertama dulur. Jangan ragu ya untuk meminta rujukan jika kita memang membutuhkan rujukan ke spesialis ya. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari BPJS Kesehatan dulur ya.
Jadi memang berjenjang, tetapi saya rasa itu tidak sulit ya. Dan kita memintanya pun juga tidak akan dipersulit oleh vaskes pertama jika memang ada riwayat penyakit kita yang memerlukan rujukan. Untuk rujukan dulur ya, untuk rujukan yang saat ini itu dari BPJS Kesehatan itu sudah menentukan kalau misalkan nih, misalnya nih ya, saya mau ke poli jantung. Nah, kita berobat ke vaskes pertama, contohnya adalah puskesmas ya. Nanti oleh puskesmas itu langsung dimasukkan data kita ke komputer, kemudian kita mau minta rujukan ke poli jantung lah. Penentuan poli jantung mana di rumah sakit mana kita akan berobat itu sudah ditentukan dari pihak BPJS-nya. Jadi akan muncul misalkan nih di hari Senin poli jantungnya bekerjasama adalah dengan puskesmas tersebut adalah di rumah sakit A. Kemudian hari Selasa Kamis itu di poli jantung rumah sakit B dan seterusnya. Jadi itu sudah ditentukan dulur. Jadi kalau dulu kita masih bebas memilih, misalkan saya mau di rumah sakit ini rujukannya. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah ada tuntunan ya, tuntunan dari BPJS Kesehatan yang sudah masuk ke dalam sistemnya, di mana ketika kita mengetik mau ke rujukan ke poli tertentu, maka akan muncul rujukan dari rumah sakit mana kita akan berobat ya. Jadi misalkan dari puskesmas A kita akan dirujuk ke rumah sakit B, atau dari klinik A kita akan dirujuk ke rumah sakit A misalkan. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa memilih lagi mau kemana kita dirujuk. Tetapi memang di satu daerah itu karena jumlah vaskes pertamanya banyak tapi rumah sakitnya sedikit, maka mungkin pilihannya juga terbatas dan masih bisa kita berobat di tempat yang kita tentukan. Tapi kalau rumah sakitnya banyak di daerah tersebut, kemudian rujukannya kita minta di A, B, C ya, itu yang menentukan adalah dari sistemnya BPJS sendiri. Itu ya dulur, informasi hari ini dari saya. Tetap semangat, tetap sehat, dan ikhtiar jalan yang benar.